Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan kita sampai kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kita membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 dan 5 sebagai berikut. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Seringkali banyak orang Kristen yang menganggap kehilangan kasih yang mula-mula itu tidak begitu penting, tidak begitu serius. Padahal firman Allah di sini Tuhan Yesus menunjukkan kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula itu berarti kita mengalami kejatuhan rohani yang sangat dalam sekali. Dan jika kita tidak bertobat dan kita tidak kembali dalam kasih yang mula-mula itu, maka dikatakan Tuhan akan menjatuhkan hukuman, yaitu kaki dian kita akan dipindahkan dari tempatnya. Dan ini ternyata terjadi kepada jemaat Tuhan di kota Efesus. Kalau saudara mengikuti video tentang kota Efesus yang saya tayangkan ini, ya, itu kota Efesus sekarang sudah rata dengan tanah. Tinggal puing-puing saja. Apalagi gereja di Efesus, ya, tidak kelihatan bekas-bekasnya. Kota Efesus, kota Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia adalah kota-kota di mana Rasul Paulus memberitakan Injil dan membangun jemaat Tuhan yang luar biasa. 7 kota itu terdapat di Asia Kecil yang sekarang bernama negara Turki. Tetapi ternyata 2000 tahun yang lalu sudah menerima Injil, tetapi sekarang negara Turki itu umat Kristennya kurang dari 2%. Sangat menyedihkan sekali, ya, sangat memprihatinkan. Nah, sebenarnya Rasul Paulus sudah memperingatkan kepada jemaat di Efesus supaya tidak kehilangan kasih yang mula-mula itu, maka jemaat di Efesus harus terbuka mata hatinya, ya, mata rohaninya harus dilimpahi dengan roh hikmat dan wahyu, dan kemudian bisa mengikuti terus perkembangan firman Allah yang Roh Kudus nyatakan di tengah-tengah gerejanya. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18 sebagai berikut. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat yang ke-18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian atau warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Inilah nasihat dari Paulus dan peringatan Paulus yang sangat penting untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus sudah melakukan segala perkara yang baik untuk Tuhan, tetapi jika dia tidak bisa mengikuti perkembangan pewahyuan firman Allah yang
Roh Kudus nyatakan pada gerejanya, maka itu yang menyebabkan akan kehilangan kasih yang semula itu. Karena haleluya, jemaat di Efesus kemudian tidak berjalan dalam rancangan Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya kita ini yang sudah melayani, yang mungkin sudah mengajar dan sebagainya, tetapi kita harus terus minta roh hikmah dan wahyu supaya mata hati kita terus menerus diterangi oleh Roh Kudus sehingga dapat mengikuti pembukaan rahasia firman Allah pada hari-hari yang terakhir ini. Sebab haleluya, apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab kita jangan sampai termetrekkan, tapi harus dibukakan supaya yang suci bertambah-tambah suci, yang benar bertambah-tambah benar, untuk mencapai haleluya gereja yang dipenuhi dengan hadirat Allah. Itulah gereja hujan akhir, gereja anak-anak sulung Allah yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana Tuhan akan datang di awan-awan dan kita menyongsong Dia, haleluya, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai, ya, di mana tubuh kita diubahkan sekejap menjadi serupa dengan tubuhnya Kristus, dan orang-orang yang meninggal dalam Yesus dibangkitkan mengenakan tubuh kemuliaan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Nah, tetapi kalau kita kehilangan kasih mula kita tidak bisa mengalami yang demikian. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami kembali kepada kasih yang mula-mula itu, yang seringkali tanpa sadari telah hilang dari hidup kami. Kami penuh aktivitas tetapi tanpa kasih kami, haleluya, yang bernyala-nyala kepada Kristus. Sebab kasih yang akhir harus lebih kuat, haleluya, daripada kasih yang mula-mula. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.